Ya, selamat siang Bapak Ibu. Apakah sudah gabung kembali? Monggo silakan bisa di-on-kan kembali kameranya. Ya, kita akan masuk untuk ke materi berikutnya. Ya, sudah cukup waktunya untuk istirahat, sholat, dan makan ya? Ya, monggo. Mungkin masih ada beberapa rekan-rekan di Puskesmas yang mau bergabung lagi, yang masih di waiting room ini, mohon maaf karena kami juga belum tahu ya ini dari puskesmas mana, jadi mungkin masih ada beberapa rekan-rekan yang belum bisa kita join-kan di sini. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu barangkali masih ada yang mau bergabung dari puskesmas. Silakan untuk dapat menggunakan username sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara. Tentukan untuk nomor urutnya, kemudian underscore dengan nama puskesmasnya. Sehingga akan memudahkan admin kami untuk menjoinkan Bapak dan Ibu ke ruang Zoom. Ya, ini pesertanya luar biasa ya. Kita di seri 1. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan cukup baik dan semoga untuk seterusnya sebagai nanti persiapan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan akreditasi maupun reakreditasi. Ya, monggo Bapak dan Ibu yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu sambil menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh panitia. Ya, nanti untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Parlupi. Apakah sudah bergabung untuk Bu Upi? Sudah, Mbak. Oke, sudah siap ya Mbak Upi ya? Sudah siap. Terima kasih, Mbak Baik, Yani. oke. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk persingkat waktu, karena kita ini sudah di pukul 13.00, karena untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur, ini waktunya kan jedanya sudah lebih sore ya di sana ya. Jadi biar kita nanti selesainya nggak terlalu molor waktu, kita akan memulai kegiatan sesuai dengan agenda. Jadi di pukul 13 ini nanti akan materi yang sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Parlupi SKM MM. Monggo waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yani untuk waktunya. Saya ingin menyapa dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Upi. Terima kasih di siang hari yang cukup membuat kita terlena ya, mungkin agak ngantuk sedikit, tapi kita masih semangat semuanya ya, Bapak Ibu. Saya lihat di sini di ruang Zoom ada yang open kamera dan semuanya masih fresh dan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ada yang dari Papua, ada yang dari Cilacap, dari Purbalingga, mungkin dari Wonosobo dan Boyolali dan seluruh peserta ini ada sekitar, kalau tadi sekitar 130-an, sekarang 114 mungkin belum pada bergabung ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai saja ya. Bapak Ibu atau teman-teman ya, karena mungkin ada beberapa yang di sini juga saya anggap teman-teman aja ya. Jadi begini, untuk yang materi pertama oleh Dr. Lilis tadi adalah penyusunan dokumen di 11 sampai dengan 13. Nah, untuk yang nanti saya akan melanjutkan untuk penyusunan dokumen mulai di 15 sampai dengan 7, tetapi kita tidak mengambil yang 14 karena nanti yang 14 akan dibahas tersendiri dalam materi tentang MFK, sehingga nanti cuma 3 standar. Baik, saya akan izin share screen ya. Nah, ini apakah sudah bisa terlihat oleh Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah, terima kasih. Baik. Saya akan melanjutkan karena waktunya kita supaya lebih efektif. Saya akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lilis. Saya izin. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum pernah melaksanakan survei akreditasi, atau mungkin bahkan yang sudah pernah pun sekarang harus memahami bahwa sekarang ini kita menggunakan standar yang baru, di mana standar ini ada di dalam KMK tahun 2023. Nah, ini ada 2 standar yang kita pedomani nanti ya. Kalau yang pertama ini isinya adalah tentang standar akreditasi, tetapi yang satunya lagi itu Kepdirjen, itu isinya tentang RDOWS. Jadi sekarang lebih mudah, selain kita sudah dimudahkan dengan 5 bab, kemudian dimudahkan lagi 5 bab itu isinya adalah apa yang selama ini sudah kita laksanakan sehari-hari, ada BISPK, ada UKM esensial, ada apa ya, semuanya itu sudah kita laksanakan sehari-hari, UKP ya terutama. Nah, kemudian kita dimudahkan lagi dengan susunan dari KMK ini sendiri. Untuk yang KMK itu sudah saya share di grupnya, grup WA grup ini, sehingga nanti teman-teman harus wajib mendownload dan harus wajib membaca dalam mempersiapkan. Karena ini di sini ada 2 poin yang saya terangkan, di mana untuk yang KMK ini kita akan belajar dalam menyusun instrumen atau dokumen itu, kita harus membaca standar dan kriterianya, jangan langsung ke RDOWS-nya ya teman-teman ya, karena nanti akan berbeda pemahamannya. Kemudian kita harus membaca pokok pikirannya, kemudian kita juga harus memahami keterkaitan, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Lilis bahwa kalau membuat SK tentang kode etik itu kita harus melihat di bab 1, kemudian tentang yang ada di budaya mutu dan lain-lain ya, ada banyak keterkaitan di dalam standar instrumen akreditasi ini. Kemudian untuk yang Kepdirjen itu isinya itu tentang RDOWS dan tentunya tadi sudah diterangkan oleh Dr. Lilis apa itu R, apa itu D, apa itu O, apa itu W. Tapi tentunya tadi ada beberapa dari pertanyaan yang tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita terangkan sedikit. Baik, kita lihat di dalam KMK ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah mendownload nanti bisa dibuka juga. Jadi di dalam KMK ini isinya itu lebih lengkap karena di sini kita lihat di sini ada penjelasan ya. Kalau kita mau melihat yang di dokumen di bab 5151 misalnya, ini ada pokok pikirannya itu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang ya. Di sini kita sebenarnya kalau membaca ini aja kita sudah paham, oh berarti yang dibuat seperti ini. Seperti itu. Terus kemudian kita lihat di Kepdirjen ini isinya adalah tentang RDOWS. Ini adalah isi Kepdirjen. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kalau kita mau menyiapkan survei akreditasi, kita harus bisa menilai diri kita sendiri, menilai puskesmas kita, apakah apakah dokumen yang sudah kita susun itu sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk melakukan upload DFO. Nah, di sini kita lihat contohnya untuk R itu kan regulasi. Nah, di sini ada misalnya di sini ada di poin 121 elemen A itu cuma dibutuhkan 1 SK saja. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya SK ini nilainya 0 karena di sini cuma ada 1 unsur yang dinilai. Kalau misalnya di B itu berarti ini ada berapa poin yang dinilai ya. Di sini ada SK, ada hasil evaluasi, ada pemahaman atau mungkin wawancara. Berarti ini ada 3. Jadi Bapak Ibu nanti nilainya kalau misalnya Bapak Ibu hanya membuat SK saja berarti nilainya adalah 1/3 kali 100%. Nah, nanti apakah itu nilainya 5 atau 10 kita lihat nanti di slide selanjutnya. Ini penting Bapak Ibu karena nantinya kita harus menilai kalau misalnya kita mau survei akreditasi bulan Agustus, kita harus nilainya harus sudah 80% sekarang. Nanti di akhir bulan Juli itu minimal kita di DFI 100% minimal karena nanti 100% di kita belum tentu 100% bagi surveyor. Begitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita lihat di sini Dr. Cahyono Kuncoro adalah konsultan Kementerian Kesehatan
dan beliau sudah membuatkan kita workbook, namanya workbook akreditasi, di mana di dalam workbook ini teman-teman nanti akan dimudahkan untuk mempersiapkan. Kalau tadi ada pertanyaan, kalau dalam KMP berarti kita membuat dokumen apa saja gitu. Nah, dalam membuat dokumen kita acuannya ini aja, workbook aja. Jadi jika dibutuhkan SK tentang penetapan visi misi ya, berarti kita harus membuat. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nanti belum punya, berarti nanti isi aja 0, nilainya 0. Jadi kalau mengisi workbook ini adalah sesuai dengan kondisi real, jujur dan apa adanya. Nanti nilainya 0, kemudian nanti teman-teman 2 minggu lagi, setelah 0 kita harus membuat. Nanti seminggu lagi kita nilai kalau sudah membuat berarti 10, seperti itu dan seterusnya. Nanti di bagian hasil nanti teman-teman akan melihat kalau misalnya nilai teman-teman itu di KMP itu kurang dari 70, berarti teman-teman belum siap untuk maju karena masih tidak terakreditasi. Jadi teman-teman nanti minimal sudah nilainya itu sudah terisi 80%, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada di dalam satu lagi regulasi dari Kementerian Kesehatan itu namanya Juknis survei. Ini di sini ada keterangan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman itu regulasinya kelengkapannya itu baru 30 sampai 69%. Tadi kan hitungannya kan 3/10 kali 100 ya. Misalnya nilainya 30, berarti teman-teman skornya baru 5. Tapi kalau misalnya skornya di bawah 30%, berarti masih 0. Jadi sayang ya kalau misalnya tidak dilengkapi. Baik, ini tidak akan saya terangkan karena sudah diterangkan oleh Dr. Lilis. Ini juga saya lewati, ini juga saya lewati. Sekarang kita langsung ke kriteria 151. Nah, di dalam kriteria 151 ini ada penjelasannya di mana kepala puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi di sini dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, kita dalam melaksanakan survei akreditasi itu yang menjadi regulasi adalah regulasi yang saat itu berlaku, saat ini berlaku. Jadi kalau misalnya puskesmas teman-teman itu blut, berarti yang berlaku adalah regulasi itu. Tapi kalau belum blut, berarti yang berlaku ya regulasi seperti itu. Kemudian di dalam kriteria ini, di dalam 151 ini ada beberapa penjelasan yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah satu, anggaran yang tersedia di puskesmas itu dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Tentu ya, saya percaya untuk 151 ini teman-teman pasti nilainya 10 semuanya. Kemudian agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan, maka perlu ditetapkan kebijakan atau prosedur. Di dalam 151 itu hanya butuh dokumen sedikit, tidak banyak. Kemudian puskesmas menerapkan pola keuangan blut harus mengikuti ketentuan peraturan blut. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita langsung ke RDOWS aja. Di dalam 151 itu dokumen yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman lengkapi ada 3. Jadi ini ada SK penetapan pengelola keuangan, SK pengelolaan keuangan, kemudian SOP pengelolaan keuangan. Nah, di dalam 151 EPA ini kalau teman-teman belum memiliki dokumen yang dimaksud ya, belum ada SK 2 ini dan SOP nilainya 0, tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman tuh baru punya SK penetapan pengelola keuangan, tapi yang lain belum punya, nilainya tadi 1/3 kali 100% gitu. Nah, di sini untuk yang B itu teman-teman diharuskan ada laporan keuangan, baik itu bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan, sesuai dengan regulasi yang berlaku di puskesmas teman-teman. Kemudian ada observasi, nanti surveyor akan mengamati apakah pengelolaan keuangan itu sesuai dengan yang dilaksanakan. Maksudnya, apakah ketika melihat laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, apakah sesuai dengan SK-nya apa tidak. Jadi yang dijadikan acuan oleh surveyor adalah dengan melihat SK, dengan melihat SOP, dan laporan. Kemudian ada dilakukan wawancara, di mana nanti teman-teman akan ditanya bagaimana proses pengelolaan, bagaimana penggalian, bagaimana terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Dan ini saya percaya teman-teman mudah untuk melengkapi ini karena di puskesmas di seluruh kabupaten pasti taat pada aturan pengelolaan keuangan. Nah, ini hanya contoh saja, sekedar contoh, di mana ada SK. SK pengelolaan keuangan ini adalah SK yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di tempat teman-teman itu dilaksanakan. Di sini untuk contohnya adalah untuk Puskesmas Blut, kemudian di sini ada siapa saja yang mengelola, pejabat teknis itu siapa aja, dan tentunya ini bagi puskesmas yang bukan Blut tidak berlaku. Kemudian ini adalah contoh dari SK tentang pengelola keuangan. Kalau tadi tentang pengelolaannya, kalau sekarang tentang pengelolanya, kalau pengelolanya berarti adalah bisa tim atau bisa perseorangan. Silakan teman-teman membuat SK sesuai dengan kebijakan yang ingin dituangkan di dalam puskesmas teman-teman. Ya, di sini menunjuk pada perseorangan dalam lampiran ya. Cuma lampirannya ini tidak dilampirkan di sini contohnya. Baik, saya kira ini cukup. Kemudian untuk selanjutnya adalah 161. Untuk dokumen 161 ini adalah sebenarnya ini adalah P3-nya dari puskesmas ya kan. Tadi Dr. Lee sudah menjelaskan P1, P2. P1-nya itu perencanaan puskesmas, di mana tadi bagaimana membuat perencanaan, siklusnya seperti apa, ada RUK, ada RPK, ada RPK bulanan, kemudian di P2-nya tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Kemudian ini saya akan menjelaskan tentang 161 tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, di mana di pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja ini dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis layanan yang disediakan dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, di sini ada pokok pikiran yang perlu kita pahami. Untuk yang A, dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan kinerja. Ya, jadi fokusnya kita kenapa harus ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian itu supaya ada perbaikan kinerja. Supaya kalau di tengah-tengah itu dirasakan itu belum tercapai kinerjanya itu masih ada waktu untuk perbaikan. Kemudian yang B, ini dapat berupa supervisi, logmin, audit internal, atau pertemuan tinjauan manajemen. Jadi di sini dijelaskan dengan gamblang bahwa cara yang digunakan untuk P3-nya itu dengan cara supervisi, logmin, audit internal, dan pertemuan RTN. Nah, kemudian yang C, indikator kinerja, itu adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan ataupun manajemen puskesmas ya. Kemudian yang D, indikator kinerja untuk tiap jenis layanan perlu disusun dan dipantau, kemudian dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dengan perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. Kemudian yang E, indikator yang ditetapkan di puskesmas meliputi ada indikator manajemen, kemudian cakupan UKM, UKP, farmasian, laboratorium, kemudian yang F harus mengacu pada SPM. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lili di 1.1 bahwa indikator itu harus mengacu 1 pada SPM, kemudian kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau pedoman atau kebijakan dari Dinkes, provinsi maupun daerah. Kemudian yang G, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian indikator kinerja dengan membandingkan terhadap target. Nah, ini jelas ya. Atau capaian dari waktu ke waktu dan dengan melakukan kaji banding capaian kinerja puskesmas. Kaji banding tidak harus dengan visitasi atau kita berkunjung, tetapi dapat juga dengan cara memanfaatkan metode seperti saat ini, misalnya metode Zoom ataupun dengan saling berkirim email juga bisa. Kemudian untuk hasilnya, hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian ini diumpan balikan kepada lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan kinerja
dan bisa juga untuk perencanaan tahunan atau perencanaan 5 tahunan. Nah, kita langsung aja ke ini regulasi. Kalau untuk di 161 untuk elemen penilaiannya itu dibutuhkan regulasinya itu SK indikator kinerja. Sekali lagi saya sampaikan untuk indikator kinerja ini, buatlah indikator kinerja yang bisa menjawab semua yang dibutuhkan terkait indikator. Satu SK bisa digunakan untuk jawaban untuk memenuhi EP yang lain. Misalnya SK indikator ini dibutuhkan di 16 juga di nanti di 24 ya. 241 sampai 245 bisa juga dibutuhkan di bab 5 tentang SK indikator mutu ya. Jadi SK indikator kinerja di Puskesmas itu bisa menjadi satu dengan SK indikator mutu di Puskesmas gitu. Nah, kemudian untuk yang EPB ini adalah SK tentang pengawasan dan pengendalian serta penilaian kinerja. Ini yang tadi saya sampaikan. Untuk SK, SOP ini harus dibuat, wajib dibuat. Karena kalau tidak dibuat nanti teman-teman nilainya juga akan berkurang ya. Kalau bisa ini sudah segera dibuat karena ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan di Puskesmas teman-teman semuanya ya. Ada berapa ini? Ada SK. Satu SK, SOP-nya ada 5, jadi 6. Kemudian ada bukti pelaksanaannya. Tentunya ini pelaksanaan yang sesuai dengan SK ya. Bukti pelaksanaan logmin, pelaksanaan audit, kemudian bukti pelaksanaan RTM. Dan ini untuk buktinya itu bisa dalam bentuk daun atau dokumen, absen, undangan, notulen, atau mungkin laporan, ataupun juga mungkin bukti-bukti yang lain, misalnya foto dan lain-lain. Dan untuk wawancara ini juga nanti akan diwawancarai oleh surveyor. Siapa yang diwawancarai? Tentunya ada Kepala Puskesmas, KTU, PJ Mutu, penanggung jawab pelayanan. Tentunya untuk tim sendiri, misalnya di sini ada tim audit, berarti tim auditnya juga akan ditanya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah memiliki regulasi 6 tapi tidak memiliki bukti-bukti, berarti nilainya akan menjadi kurang ya, karena nanti poin ini akan dihitung. Jadi ada berapa poin di sini? 1, 6 tambah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau teman-teman hanya punya regulasi saja berarti 6. 6 per 12. Berarti 50%, berarti nilainya 5 gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut saja untuk yang pemenuhan dokumen 161, di mana di sini nanti untuk yang EPC itu dilakukan bukti evaluasi. Jadi dari hasil tadi, hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, nanti ada bukti evaluasinya. Nah, bukti evaluasi ini juga ada bukti tindak lanjut. Ya, jadi ada tindak lanjut, kemudian ada bukti kaji banding. Ya, kaji banding tadi tidak harus dengan cara mengikuti suatu kunjungan atau visitasi, tapi bisa juga dengan lewat media yang lain. Di sini juga nanti teman-teman akan diwawancarai. Jadi penting sekali di sini teman-teman memahami apabila teman-teman memiliki dokumen lengkap, misalnya dokumen itu yang membuat bukan teman-teman, misalnya yang membuat tuh orang lain, tapi teman-teman harus memahami dokumen itu dan harus paham apa yang dimaksud sehingga ketika ditanya, PJ-nya ditanya itu teman-teman bisa menjelaskan gitu. Kemudian untuk yang EP yang D itu ada bukti analisis. Jadi nanti kayak misalnya monitoring kinerja itu harus dianalisis sesuai dengan apa yang ada di dalam data tersebut. Kemudian hasil analisis ini bisa dilakukan untuk perencanaan. Misalnya pada saat teman-teman mau membuat RUK, itu berarti harus ada analisis kinerja tahun lalu gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada penggalian informasi di mana nanti teman-teman juga akan ditanya bagaimana cara menganalisis kegiatan, bagaimana pengendaliannya. Apa saja sih yang dimaksud dengan pengendalian di Puskesmas teman-teman? Kemudian hasilnya bagaimana? Kemudian penilaian kerjanya bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang C, ya ini E adalah ini setelah dilakukan
pengawasan dan pengendalian itu nanti dasar untuk perbaikan. Jadi dari hasil tadi, dari hasil pengawasan dan pengendalian itu nanti dilaksanakan apa tidak. Contoh misalnya hasil dari pengendalian, misalnya cakupan K1-nya itu misalnya di tengah tahun atau di bulan ketiga itu baru tercapai misalnya 10% misalnya. Nah, nanti perbaikannya apa atau RTL-nya apa. Kemudian nanti di bulan depan sudah ada bukti bahwa cakupan K1 itu sudah baik. Nah, untuk ini terkait dengan format-format yang digunakan di dalam standar tidak diharuskan untuk membuat format tertentu, tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau contoh formatnya, nanti saya akan memberikan contoh untuk format-format ini. Kemudian tadi juga kalau nggak salah ada bukti revisi perencanaan ya. Nah, ini yang dimaksud dalam 162 ya, 162 yang E, di mana ada bukti revisi perencanaan dari hasil dari pemantauan atau dari hasil monitoring. Itu nanti teman-teman harus memahami. Jadi begini, misalnya teman-teman dalam RPK, dalam target tahunan, tadi contohnya K1. K1 itu, atau mungkin persalinan ya, persalinan, atau mungkin ada kematian ibu. Itu di dalam monitoring terjadi belum tercapai ya. Kemudian untuk kematian ibu, misalnya ada kematian ibu. Nah, supaya tidak terjadi kematian ibu, teman-teman tentunya mungkin dari hasil analisis, kemudian teman-teman bertemu dengan tim, kemudian brainstorming, kemudian akhirnya memutuskan supaya nanti di tahun depan tidak terjadi kematian lagi, dilakukan kelas ibu di masing-masing desa yang pada awal RPK awal tahun itu tidak ada, tetapi di tengah-tengah karena ada kematian, itu perlu dilakukan kegiatan kelas ibu. Nah, sehingga ini kan merubah rencana ya, merubah RPK. Nah, ini semuanya harus dituangkan. Jadi, alasan teman-teman di Puskesmas kalau mau merubah revisi perencanaan itu atau revisi RPK itu alasannya harus kuat. Apakah dari hasil monitoring, kinerja, ataukah mungkin adanya kebijakan dari Dinas Kesehatan atau kebijakan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di dalam EP yang F itu ada pengawasan dan pengendalian dan penilaian itu dalam bentuk PKP. Teman-teman tentunya ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Ini adalah penilaian kerja tingkat puskesmas yang mungkin teman-teman mengenal ada yang ada jaring laba-labanya itu ya. Nah, ini kalau di dalam regulasi itu minimal setahun itu 2 kali ya. Nah, kemudian ini di dalam dokumen yang harus dipenuhi oleh teman-teman itu adalah dokumen bukti. Jadi dokumen bukti bahwa ada dokumen penilaian kinerja puskesmas. Kemudian di sini tidak ada wawancara, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya dokumen PKP, nilainya pasti 100. Kemudian ini adalah contoh yang bisa teman-teman, ya, contoh ya hanya bisa menjadi acuan, bisa juga tidak seperti ini. Tapi tentunya silakan kalau misalnya mau dikopas, tetapi tentunya harus disesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Di mana di sini untuk lampirannya itu kalau di dalam contoh ini ada ini saya minta izin sama Dr. Lilis untuk ini adalah salah satu indikator kinerja di Puskesmasnya Dr. Lilis. Jadi saya minta izin untuk ditayangkan di sini. Di mana di sini adalah indikator yang menjadi satu dalam SK indikator itu ada indikator mutu dan kinerja. Karena di dalam standar yang baru itu ada pembedaan antara indikator mutu dan kinerja. Jadi kalau indikator kinerja contohnya ini cakupan ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet. Nah, ini di sini ada definisi operasionalnya, kemudian rumus penghitungannya. Ya, ini tidak akan saya baca semuanya, untuk contohnya nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya minta responnya teman-teman, apakah yang saya sampaikan terlalu cepat
ataukah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, karena materinya banyak sehingga harus ini. Untuk yang ini adalah contoh dari SK tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Ya, di sini disebutkan di dalam SK ini ada dilakukan dengan rapat, walk-in, supervisi insidentil, maupun audit internal. Nah, di sini disebutkan periodisasinya itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan wajib untuk memberikan feedback atau umpan balik. Kemudian di sini ada dicantumkan dalam SK bahwa pemantauan dan analisis terhadap indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dilakukan secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja. Kemudian di sini juga disampaikan ada dalam SK juga ada dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian indikator kinerja dengan membandingkan terhadap target capaian dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari SOP-nya. Jadi SK sekarang contoh SOP penilaian kinerja. Kalau SOP penilaian kinerja berarti kita langsung ke PKP ya. PKP adalah merupakan penilaian kinerja atau evaluasi kinerja puskesmas, itu sama saja. Kalau tadi, kalau pemantauan itu sama dengan monitoring. Begitu Bapak Ibu. Ini di sini ada disebutkan dalam kebijakannya itu SK tentang pengawasan dan pengendalian. Tapi tentunya teman-teman juga misalnya sudah punya SK tentang pengawasan dan pengendalian dan penilaian kinerja yang tidak seperti tadi, mungkin dipisah-pisah, misalnya SK-nya sendiri-sendiri, misalnya SK tentang monitoring sendiri, SK tentang penilaian kinerja sendiri, tentunya silahkan saja. Yang jelas nanti ketika dibutuhkan, jadi teman-teman menyesuaikan yang menjadi cantolan dari SOP tersebut. Untuk referensinya tentunya kita harus mengacu pada PMK 44 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas, di mana di situ diatur bagaimana cara melakukan pengawasan dan pengendalian ya. Kemudian untuk format SOP, langkah-langkah dan lain-lain tentunya mengacu sesuai dengan tata naskah yang ada di puskesmas teman-teman semuanya. Begitu. Selanjutnya adalah tadi adalah contoh SOP penilaian kerja, sekarang contoh SOP monitoring. Nah, karena tadi dibutuhkan ya SOP penilaian kinerja, SOP monitoring. Kemudian di sini juga sama ya teman-teman untuk sebagai dasar dari kebijakan untuk SOP monitoring adalah SK tentang pengawasan dan pengendalian. Nah, ini semuanya itu format ini semuanya itu harus sama di satu puskesmas dan disesuaikan dengan tata naskah yang ada di tempat teman-teman semuanya ya. Termasuk tujuannya. Kalau tujuannya itu kalau di dalam pedoman dari tata naskah dari Kementerian Kesehatan memang seperti ini. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kegiatan apa. Kemudian di sini disebutkan cara apa saja yang dilaksanakan pada saat monitoring. Di sini ada jadwal. Puskesmas menentukan jadwal, kemudian mengundang peserta. Kemudian penanggung jawab melaporkan hasil kegiatan, kemudian kepala puskesmas dan penanggung jawab itu membahas ya. Ini sepertinya terbalik ya, melaporkan hasil kegiatan. Oh, mungkin ini suatu mekanisme di dalam rapat. Di dalam rapat itu penanggung jawab itu melaporkan hasil kegiatannya masing-masing, maksudnya begitu. Di mana nanti hasil laporannya itu dalam bentuk capaian indikator kinerja ataupun dari capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan RPK. Sehingga nanti di dalam pertemuan monitoring itu nanti ada pembahasan, apa saja dibahas adalah hasil capaiannya bagaimana, kemudian apakah kegiatan sesuai dengan rencana apa tidak, kemudian apakah pengelolaan kegiatan UKM maupun UKP ya, ataupun KMP itu sesuai dengan pedoman atau kerangka acuan atau tidak. Kemudian apakah pelaksanaannya itu tepat waktu atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti di akhir itu analisis terhadap hasil pelaksanaan. Kemudian di sini ada jika memang ada yang perlu direvisi, ya dilakukan revisi. Kalau memang dikhawatirkan
hasil capaiannya itu tidak tercapai, berarti ada revisi rencana. Dan tentunya ini sesuai dengan keperluan. Kalau tidak diperlukan ya tidak perlu. Kemudian nanti ada rekomendasi apa yang diberikan oleh Kepala Puskesmas untuk melakukan perbaikan. Kemudian penanggung jawab dan pelaksana membuat rencana tindak lanjut. Seperti itu. Kemudian ini selanjutnya adalah tentang Lokmin di 162. Di 162 ini membahas tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kerja tapi melalui mekanisme Lokmin. Di dalam Lokmin ini yang dimaksud adalah Lokmin lintas sektor maupun lintas program yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Untuk SOP Lokmin-nya itu ada di 161 tadi, untuk pelaksanaannya dinilai di dalam kriteria 162. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman, di mana ini ada yang di pokok pikiran A. Di sini proses maupun hasil pelaksanaan upaya perlu dikomunikasikan. Jadi di dalam Lokmin ini adalah proses di mana Puskesmas itu mengkomunikasikan baik hasil maupun proses ya. Kepada siapa dikomunikasikan? Tentunya kepada lintas program dan lintas sektoral. Agar apa? Agar terjadi kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. Kemudian yang B, komunikasi dan koordinasi melalui Lokmin. Jadi Lokmin ini merupakan salah satu media komunikasi dan koordinasi Puskesmas. Dan di dalam Lokmin ini periodisasinya itu ada Lokmin bulanan, ada tribulanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Kemudian untuk yang C, di sini ada pokok pikirannya itu menyebutkan Lokmin bulanan digunakan. Jadi teman-teman perlu dipahami untuk melaksanakan Lokmin ini regulasinya itu masih PMK 44 tahun 2016. Kalau teman-teman membaca di PMK itu nanti teman-teman bisa lebih detail, di situ disebutkan agenda Lokmin bulanan itu apa saja, kemudian agenda Lokmin bulanan pertama atau tribulanan itu apa saja, itu di situ sudah tertuang jelas. Kalau bisa itu semuanya dituangkan dalam SOP Lokmin ya. Nah, di sini disebutkan kalau bulanan itu digunakan untuk menyusun lebih terinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan yang akan datang, khususnya dalam tempat waktu sasaran pelaksanaan. Nah, kemudian yang kedua adalah gunanya untuk menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. Jadi ini semuanya adalah nanti yang teman-teman lakukan di dalam Lokmin. Jadi nanti agenda Lokmin seharusnya itu melihat regulasi yang mengatur tentang Lokmin. Sehingga nanti notulensi yang dibuat oleh teman-teman juga isinya harus menggambarkan proses yang sebenarnya. Kemudian untuk yang D, Lokmin tribulanan ya. Kalau tadi adalah Lokmin bulanan, sekarang tribulanan. Digunakan untuk apa? Untuk menetapkan dukungan ya dari lintas sektoral. Kemudian selama 3 bulan mendatang, kemudian untuk sinkronisasi harmonisasi RPK antar sektor, kemudian menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di kecamatan. Kemudian kita langsung saja untuk pemenuhan dokumen yang diminta atau yang harus ada di dalam teman-teman menyiapkan akreditasi. Yang pertama adalah regulasi. Untuk regulasinya di 162 itu tidak diminta, tapi regulasinya ada di 161 tadi sudah saya jelaskan. Tetapi yang di sini yang diminta adalah satu, dokumen buktinya adalah jadwal Lokmin. Nah, teman-teman kalau jadwal Lokminnya belum didokumentasikan, silakan mulai didokumentasikan. Karena kalau tidak ada jadwal Lokmin, nanti nilainya berkurang. Kalau ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin berkurang 1 kan jadinya tidak 10 ya. Kemudian notulen bulanan dan tribulanan disertai dengan foto kegiatan.
Jika teman-teman sudah mengumpulkan untuk SPJ, silakan di-copy lagi, di-copy kembali minimal 6 bulan ke belakang ya, karena telusurnya itu kita ambil 6 bulan ya. Kemudian kecuali untuk perencanaan bisa setahun ya, tadi disampaikan oleh Dr. Lilis. Undangan, logmin, tribulanan dan triwulan. Bagaimana kalau teman-teman di tingkat puskesmas itu tidak menggunakan undangan, cuma WA? Nah, ini harus dipikirkan. Nanti di dalam kalau nggak salah tadi dijelaskan di materi Bu Lilis itu harus ada namanya SOP komunikasi dan koordinasi. Silahkan di dalam SOP komunikasi dan koordinasi itu dijelaskan kalau mengundang internal itu bagaimana, kalau mengundang eksternal bagaimana. Kalau mengundang internal misalnya cukup diupload di grup WA itu silakan tuangkan dalam SK-nya, SK komunikasi dan koordinasi. Seperti itu. Karena kalau nanti tidak ada bukti undangan, nilainya juga berkurang. Kemudian daftar hadir ini penting, kemudian nanti akan ditanya bagaimana pelaksanaannya. Nah, di dalam penggalian informasi ini teman-teman nanti akan mungkin pemahamannya itu seperti apa? Pemahaman kalau pelaksanaan logmin bulanan itu seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian kalau tribulanan itu untuk apa, kalau logmin rinsek itu apa saja agendanya, mungkin bisa ditanyakan di sini sehingga teman-teman perlu membaca SK dan SOP-nya. Nah, supaya SK dan SOP-nya benar, teman-teman harus mencocokkan dengan regulasinya. Regulasinya itu apa? Tadi PMK 44 tahun 2016. Itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang B itu diminta dalam dokumen bukti itu notulen yang berisi pembahasan permasalahan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini adalah kualitas notulen teman-teman. Jadi teman-teman nanti mulai mendokumentasikan kegiatan logmin itu yang berkualitas. Jadi apa saja yang dibahas, permasalahannya apa, hambatannya itu apa. Ya, silahkan. Jangan misalnya cuma dibuka dengan ucapan basmalah, terus kemudian isinya singkat apa. Tapi tetap harus menggambarkan proses yang ada sesuai dengan agenda logmin, ya. Jangan terlalu singkat maksudnya. Kemudian di sini ada pemahaman yang perlu teman-teman perlu dipahami kembali karena nanti teman-teman kepala puskesmas dan KTU serta penanggung jawab itu akan diwawancarai terkait dengan pembahasan permasalahan. Jadi mekanisme logmin ini merupakan mekanisme penting yang nilainya juga cukup banyak di dalam 162. Kemudian yang C itu ada bukti tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil dari logmin. Jadi teman-teman sekali lagi tadi disampaikan di dalam logmin itu kan ada upaya perbaikan ya, ada upaya perbaikan karena tadi ada permasalahan, kemudian ada pembahasan, kemudian ada rekomendasi ya. Jadi logmin bulan lalu misalnya rekomendasinya misalnya melaksanakan kegiatan imunisasi sesuai dengan prosedur misalnya karena ditemukan dengan adanya KIPI. Nah, nanti di perbaikannya di bulan depan itu seharusnya ada bukti bahwa petugas yang melaksanakan imunisasi itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, buktinya apa? Tentunya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, di sini juga ada penggalian informasi tentang tindak lanjut hasil dari rekomendasi logmin. Jadi nanti teman-teman lihat kembali ya feedback ke belakang 6 bulan ke belakang logminnya itu bagaimana, notulennya bagaimana. Kemudian di sini ada contoh, ini ada contoh logmin ya, logmin bulanan pertama. Ini contoh logmin bulanan pertama, nanti teman-teman bisa membaca lebih. Ini hanya contoh aja teman-teman, sehingga kalau misalnya nanti ini diberikan kepada teman-teman, silahkan dicek kembali dengan PMK-nya ya, karena ini ada contoh dari suatu puskesmas ya, dan ini kebetulan belum direview ya. Nah ini di sini ada 2 jenis yaitu logmin bulan pertama. Semoga ini sudah cocok ya agendanya ya.
Lokmin bulan ya. Kemudian di sini ada contoh lagi jadwal ya. Ini jadwal Lokmin. Silahkan dibuat seperti matriks seperti apa, atau mungkin seperti ini boleh. Dan di sini ada undangan ya. Ini contoh suatu undangan di suatu puskesmas ya. Puskesmas A ini ada undangannya seperti ini. Nah, silahkan karena ini merupakan bukti dokumentasi yang dibutuhkan. Kemudian ini ada contoh lagi adalah notulen ya, notulen dan daftar hadir. Untuk notulen dan daftar hadir ini tidak bisa saya screenshot semua karena memang banyak sekali, ini aja udah slide-nya udah banyak sekali. Kemudian ini ada contoh tindak lanjut ya, masalahnya apa dalam Lokmin itu, kemudian pemecahannya apa, kemudian tindak lanjutnya apa, ini rekomendasi ya, berarti ini yang rencana tindak lanjut itu merupakan rekomendasi, kemudian tindak lanjutnya apa. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, 163 ini tentang audit internal. Nah, audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk melakukan wasdalin ya. Wasdalin itu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, di sini kita lihat di dalam pokok pikirannya di sini tadi sudah yang A ya. Ini kinerja puskesmas yang dilakukan perlu dipantau. Tadi sudah tingkat ketercapaian terhadap target. Kemudian yang B, audit internal atau AI. AI merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh tim audit secara sistematis. Kemudian yang C, dari hasil temuan audit, hasilnya disampaikan kepada kepala puskesmas, penanggung jawab mutu, tim mutu, penanggung jawab upaya puskesmas, koordinator pelaksana. Jadi setelah melakukan audit internal atau AI, itu timnya itu memberikan atau menyampaikan hasilnya kepada unit yang terkait ya. Karena tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan, sehingga unit yang diaudit itu harus dapat hasilnya gitu ya. Kemudian untuk yang D, ini ada jika masalah yang ditemukan dalam audit tetapi tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan, permasalahan tersebut dapat dirujuk. Jadi ketika teman-teman mendapati permasalahan dalam audit itu tidak bisa diselesaikan di tingkat puskesmas, itu perlu dirujuk. Jadi yang dirujuk itu masalahnya ya, ini bukan merujuk pasien tapi masalahnya. Nah, tentunya ini disampaikan dalam bentuk bisa surat atau mungkin dari bentuk surat ataupun semacam laporan ya, laporan. Silahkan disesuai dengan mekanisme yang disepakati di tingkat puskesmas. Nah, kemudian yang E, ini kan D, ini di mana Kapus dan PJ mutu secara periodik melakukan pertemuan TM. Ya, jadi yang merupakan mekanisme wasdalin lagi adalah adanya pertemuan tinjauan manajemen atau RTM, di mana di dalam RTM ini puskesmas itu membahas apa saja. Yang pertama adalah membahas umpan balik dari pelanggan atau keluhan ya, atau masukan ya. Nah, ini tentunya relevan dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Lilis yang ada di 12 dan mungkin di dalam bab 2. Bab 21 ya, di mana di 21 itu membahas tentang umpan balik juga. Nah, kemudian di sini juga dibahas hasil audit internal, hasil AI, kemudian hasil penilaian kinerja, kemudian perubahan proses penyelenggaraan upaya, atau jika ada perubahan kebijakan mutu, atau jika ada permasalahan yang lain ya, yang memang perlu disampaikan di RTM. Nah, di sini dilakukan pembahasan. Jadi di dalam RTM ini adalah topik yang dibahas itu meliputi tadi yang disebutkan, dan nanti adalah outcome-nya adalah rekomendasi perbaikan ya. Sama dengan audit ini juga rekomendasi perbaikan. Namun kalau audit cuma yang beda adalah caranya. Kalau RTM itu dalam suatu pertemuan,
yang dipimpin oleh PJ Mutu, tetapi kalau yang audit internal oleh tim audit. Kemudian ini yang F ini dipimpin oleh PJ Mutu tentunya ya. Oke, sekarang langsung ke RDOWS. Nah, teman-teman di dalam 163 ini di sini disebutkan untuk regulasi yang dibutuhkan adalah SK tim audit dengan uraian tugas dan tanggung jawab ya, yang dapat terintegrasi dengan SK penanggung jawab pelayanan puskesmas. Jadi nanti teman-teman di 121 kan sudah ada SK penanggung jawab pelayanan, sehingga silahkan tim audit itu merupakan bagian dari SK yang diminta di dalam 121. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang EPB. Teman-teman diminta tuh kerangka acuan audit. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi di dalam kegiatan KMP itu ada pedoman, panduan, kerangka acuan, SOP yang diminta, yang harus dibuat. Sesuaikan aja dengan regulasi yang diminta. Bukan berarti tidak boleh membuat regulasi, selain ini boleh, tetapi utamakan yang diminta dalam regulasi. Karena kalau teman-teman yang diminta dalam RDOWS itu nggak dipenuhi, nanti nilainya akan apa ya, tidak terpenuhi maksudnya. Nah, di sini di dalam yang elemen B itu hanya butuh kerangka acuan, kemudian butuh rencana audit, bukti pelaksanaan. Ini bukti pelaksanaan bisa berupa foto, daftar hadir, mungkin undangan. Kemudian yang ketiga itu instrumen audit internal. Nanti ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Kemudian untuk ini nanti adalah wawancara. Yang diwawancarai adalah PJ Mutunya, kemudian koordinator AI ataupun ketua tim ya, dan juga audit timnya juga. Nah, di sini mungkin akan ditanya apa pelaksanaannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian mana bukti-buktinya gitu. Nah, kemudian yang yang C, di sini ada regulasi yang dibutuhkan adalah laporan hasil audit internalnya. Kemudian ada bukti umpan balik hasil audit kepada tadi setelah kita melaksanakan audit, itu kita harus menyampaikan bukti-bukti kita melaksanakan audit kepada siapa? Kepada pihak yang diaudit, kepada unit terkait, kepada kepala puskesmas, tentunya kepada tim mutu, karena tim AI ini berada di bawah PJ Mutu. Nah, kemudian nanti akan dilakukan wawancara. Yang diwawancara itu siapa? Tentunya ada PJ Mutu, koordinator audit, kemudian auditor. Auditor itu orang yang melakukan audit ya. Kemudian penggalian informasi tentang pelaksanaan audit internal. Kemudian di sini itu penggalian informasi tentang laporan dan umpan balik dari hasil audit internal. Baik, kita lanjut saja untuk yang bukti selanjutnya, masih di audit itu ada bukti pelaksanaan dan rekomendasi hasil audit. Kemudian yang C ada jadwal, yang E itu udah membahas atau terkait dengan RTM ya. Untuk dokumen RTM yang diminta itu jadwal pertemuan, kemudian undangan pertemuan, kemudian notulen hasil, kemudian daftar hadir peserta pertemuan. Nah, ini gampang ya, teman-teman. Kalau emang sudah melaksanakan ini, tentunya ini nilainya tercukupi ya. Yang paling penting adalah pemahaman teman-teman, terutama untuk kepala puskesmas, PJ Mutu, dan tim mutu dalam kegiatan audit. Ini bagaimana SOP-nya, bagaimana caranya, tujuannya untuk apa, unit mana aja yang sudah diaudit. Tentunya ini semuanya nanti akan digali dalam wawancara. Kemudian lanjut ya. Mohon izin untuk Mbak Eka atau Mbak Yani, saya waktunya kurang berapa menit ya? Kurang berapa menit Mbak Eka atau Mbak Yani? Baik, teman-teman, ini untuk yang selanjutnya di F adalah yang harus teman-teman lengkapi sebagai dokumen bukti dalam 26 itu adalah bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pertemuan tinjauan manajemen. Nah, ini penting ya, karena kalau misalnya ini tidak dibuat berarti nilainya akan berkurang. Kemudian di sini ada
wawancara. Wawancara di sini adalah terkait dari tindak lanjut rekomendasi pertemuan PTN. Ya. Silakan teman-teman nanti untuk formatnya sesuai dengan format yang sudah teman-teman punyai, ataupun kalau mau mencontoh dengan yang saya sampaikan juga boleh, silakan. Kemudian ini contoh saja untuk tim SK Tim ya, tadi sudah saya sebutkan. SK Tim Audit ini bisa terintegrasi dengan SK Tim Mutu ya. Ini di sini ada SK Tim Mutu, ya di sini ada penanggung jawab mutu, di sini ada koordinator audit internal di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mencantumkan anggotanya, ini bisa ya, anggotanya ada berapa, silakan dituangkan di sini. Jadi SK-nya lebih ramping ya, tidak banyak membuat SK dan otomatis tidak banyak membuat nomor, tentunya tidak banyak menghafalkan atau memahami regulasi. Kemudian di sini ada SK yang versi yang kedua. Jadi teman-teman ini di suatu puskesmas itu membuat SK itu khusus tentang SK tim audit. Nah, ini ada nama-namanya seperti ini. Nah, teman-teman mau menggunakan SK versi 1 maupun versi 2, itu silahkan disepakati di tingkat puskesmas, atau mungkin ini hubungannya dengan efisiensi dan supaya segala sesuatunya itu efisien. Dan tentunya kalau dilihat yang paling efisien, tentunya yang menjadi satu dengan tim tadi, dengan tim mutu ya. Jadi di situ sudah lengkap semuanya. Baik teman-teman, ini adalah contoh kerangka acuan audit ya, kerangka acuan audit internal, di mana nanti kerangka acuan ini dilampiri dengan jadwal ya. Ya, ini ada jadwalnya, jadwal audit. Kriteria, kemudian tinjauan. Nah, untuk dokumentasi jadwal atau penulisan jadwal itu bisa dengan melampirkan tersendiri ya, dengan melakukan lampiran sendiri. Ini ada lampirannya untuk jadwal. Untuk kerangka acuan itu ada jadwal, di mana di sini jadwalnya itu diambil semester 1 dan semester 2. Jadi karena 2 kali ya, ini 2 kali, jadi diambil seperti ini. Silahkan teman-teman mau mencermati. Kemudian di sini ada rincian kegiatan audit. Jadi apa saja yang akan dilaksanakan di audit ya. Di sini menyebutkan unit apa saja yang diaudit, kemudian waktu. Kemudian di sini ada bukti rencana audit plan. Ya, jadi dalam forum-forum audit itu ada yang namanya forum rencana audit atau audit plan. Di sini ada contohnya seperti ini. Terus kemudian ini adalah SOP audit. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, saat ini sudah ada pedoman audit internal dan tinjauan manajemen. Itu sudah saya share di grup, sehingga nanti teman-teman, kalau untuk SOP ini sudah sesuai dengan pedoman yang baru, ya tinggal di copy paste aja, nanti kami kasihkan. Kemudian untuk langkah-langkahnya juga sudah menyesuaikan dengan pedoman yang baru tersebut. Karena untuk audit ini dulu juga di dalam akred yang 9 bab juga ada di bab 3 ya. Sehingga teman-teman pasti sudah punya semuanya SOP audit ini. Tapi tentunya SOP itu harus direview dengan adanya pedoman audit yang baru. Nah, hasil reviewnya adalah ini. Silakan nanti tinggal disesuaikan aja. Kemudian ini ya. Untuk waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Untuk paparan ya? Iya. Nanti dilanjutkan sesi diskusi. Oh gitu. Apa saya izin tak cepatkan ya, 17 belum dilaksanakan, belum dipaparkan. Oke. Monggo silakan. Ini saya lewati saja contoh-contohnya karena waktunya tinggal sedikit. Sekarang ini adalah contoh ringkasan temuan audit dan tindak lanjutnya. Kemudian ini contoh rekaman bukti audit. Kemudian ini adalah contoh pertemuan tinjauan manajemen, ada contoh SOP-nya. Kemudian ini adalah contoh pertemuannya. Silakan, ini semuanya dibutuhkan di dalam RDOWS tadi. Kemudian ada tindak lanjut dari hasil RTM. Nah,
Sekarang kita lanjut ke 171. 171 adalah tentang peran Dinkes. Peran Dinkes ini adalah dokumennya dipenuhi oleh Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman walaupun ini dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, tapi tetap teman-teman harus berperan, terutama ketika teman-teman dilakukan pembinaan, di mana pembinaan itu mereka itu mengundang teman-teman ke Dinkes dalam pembinaan, misalnya pembinaan PISPK, pembinaan tentang mutu, atau pembinaan tentang program pembinaan KIA, itu teman-teman harus mendokumentasikan bukti-buktinya. Nah, ini apa saja yang diminta di dalam RDOWS. Di sini ada nomor 1 adalah SK Dinas Kesehatan tentang SOTK yang dilengkapi dengan kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini teman-teman nanti kalau belum punya minta aja ke Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah SK tentang TPCP dan uraian tugasnya, kemudian ada jadwal program pembinaan, kemudian di sini ada ditanyakan. Nah, sebagai informasi teman-teman, untuk pembinaan oleh Dinas Kesehatan itu tidak melulu tentang pembinaan akreditasi. Karena di dalam pedoman TPCP yang baru itu pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinkes itu sesuai dengan bagian masing-masing, sesuai dengan misalnya Kesling berarti dibina oleh bagian Kesling. Kalau misalnya teman-teman pernah diundang oleh Dinkes terkait dengan pembinaan program Kesling, itu masuk dalam pembinaan TPCP. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak melulu tentang akreditasi, karena akreditasi itu hanya sebagian kecil dari tugas yang dibina oleh tim TPCP. Ya. Nah, antara lain apa saja nanti ini dokumennya saya kasih contoh. Ini dokumen contoh yang dokumen regulasi yang diminta itu adalah hasil SA oleh Puskesmas, sehingga nanti teman-teman kalau belum ada nanti minta aja ke Dinas Kesehatan apakah pernah di SA. Ini SA-nya bukan SA akreditasi ya teman-teman ya. Ini SA TPCP dengan instrumen TPCP. Kemudian dari SA TPCP itu nanti ada analisis. Dari hasil analisis ini nanti Dinas Kesehatan itu membuat program atau jadwal pembinaan. Ya, kemudian kalau misalnya dari TPCP datang ke Puskesmas, teman-teman tinggal minta surat tugasnya. Nah, di dalam pedoman dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan itu wajib datang ke Puskesmas itu minimal setahun sekali. Jadi kalau misalnya pernah 1 kali datang itu sudah mencukupi, tetapi untuk pembinaan selanjutnya bisa dengan mengundang teman-teman dari Puskesmas, bisa dengan Zoom, bisa dengan WA atau email. Itu ada di dalam pedoman TPCP, itu ada semuanya. Kalau di dalam grupnya Dinkes teman-teman sudah ada pembahasan tentang kinerja, ada pembinaan teknis, itu bisa masuk asalkan nanti ada dokumentasinya. Kemudian ada dokumen pelaporan. Jadi tim TPCP itu nanti ada laporan kepada siapa? Kepada kepala dinas ya, dan kepada TPCP yang lain. Kemudian nanti ditanya penggalian informasi tentang pelaksanaan pembinaan TPCP. Lanjut ya. Kemudian ada bukti penyampaian laporan hasil pembinaan TPCP kepada dinas. Ini berarti oleh ketua TPCP. Jadi ketua TPCP itu sudah melaksanakan apa saja dalam program itu nanti disampaikan kepada kepala dinas kesehatan. Nah, termasuk jika ada tim teknis, misalnya seksi kesehatan lingkungan sudah melakukan pembinaan teknis atau sudah melakukan monitoring kinerja dari seluruh puskesmas, itu nanti seharusnya yang bagian Kesling itu memberikan laporan kepada kepala dinas. Kemudian ada bukti umpan balik ya. Umpan balik ini berarti kan dari hasil pembinaan ya. Misalnya teman-teman sudah dilakukan pembinaan, TPCP sudah melakukan pembinaan entah melalui monitoring, entah melalui apa, itu ada buktinya, atau mungkin juga nanti ada bukti feedback atau umpan balik dari hasil login. Nah, kemudian ini ada bukti bahwa Dinas Kesehatan itu melakukan pendampingan penyusunan RUK. Jadi kalau teman-teman pernah dilakukan des tentang anggaran, atau mungkin pembinaan tentang bagaimana menyusun anggaran, bagaimana membuat renstra, bagaimana membuat perencanaan, itu sudah termasuk dalam pembinaan. Silakan teman-teman berarti harus membuat daunnya, atau misalnya jika Dinas Kesehatan itu diundang oleh Puskesmas untuk memberikan pendampingan penyusunan rencana kegiatan, silakan teman-teman meminta surat tugasnya, kemudian notulen.
Nah, ini silakan diselesaikan secara adat dengan Dinas Kesehatan. Mau bagaimana? Intinya nanti dokumennya itu terpenuhi. Kemudian ada bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Lokmin. Jadi kalau misalnya Dinas Kesehatan itu datang ke Puskesmas Bapak Ibu, terus kemudian mereka itu ada beberapa hal yang mereka tanggapi atau sebagai tindak lanjut, silahkan itu dituangkan dalam dokumentasi. Kemudian yang terakhir ini, bukan yang terakhir ya, ini masih ada lagi, ini adalah bukti verifikasi, ini PKP. Teman-teman sudah melaporkan PKP ke Dinkes, PKP itu nanti ada bukti diverifikasi, ada bukti umpan balik PKP-nya. Kemudian ini ada penggalian wawancara, yang diwawancarai siapa, tentunya ini dua pihak ya, dari Puskesmas dan dari TPJP Dinkes ini diwawancarai semuanya. Kemudian ini di dalam bukti yang selanjutnya ada Puskesmas menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan tadi, hasil pembinaan TPJP ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri di dalam slide-nya. Ini ada pedoman TPJP. Di dalam pedoman TPJP nanti silakan teman-teman bisa mendownload pedoman ini. Kemudian ini klaster-klaster. Kemudian ini alurnya tadi sudah saya jelaskan ya alurnya. Kemudian ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah SK. Ini SK tentang SOTK ya. SK tentang SOTK. SOTK-nya sesuai dengan PMK yang terbaru. Kalau misalnya di bawah PJ Mutu mau diberi ada koordinator-koordinator, silahkan nanti dituangkan dalam SK Kepala Puskesmas. Kemudian ini ada contoh SK TPJB ya, SK TPJB di sini. TPJB itu bisa per klaster. Kemudian ini contoh surat tugas. Ini saya mengambil contoh dari Puskesmasnya Dr. Lilis. Ini ada surat tugas dari Kabupaten Wonosobo ya, yang untuk TPJB. Ini ada jadwal pembinaannya. Kemudian ini ada bukti pembinaan. Kalau ini saya berikan contoh untuk pembinaan teknis ya, di mana Dinas Kesehatan mengundang semua klaster atau semua puskesmas untuk melakukan pembinaan teknis program. Kemudian ini ada bukti teman-teman yang nanti bisa membuat seperti ini, bukti pelaksanaan pendampingan ketika ada teman-teman dari Dinkes datang ke puskesmas, nanti silahkan dibuat seperti ini. Ya. Nah, ini foto-fotonya, kemudian hasilnya. Ini adalah contoh hasil SA TPJB ya, yang tadi saya sampaikan bukan SA akreditasi. Kemudian ini laporan pembinaan dari, ini contoh tabel laporan pembinaan dari Ketua TPJB kepada Kepala Puskesmas. Ya. Oh, ini kepada provinsi ya, maaf, kepada provinsi, tapi dari Ketua TPJB kepada Kepala Puskesmas contohnya seperti ini formatnya, silakan nanti simple aja, tidak usah misalnya tanggal berapa puskesmas yang dibina itu 35 puskesmas, mekanisme dengan daring misalnya, kemudian permasalahannya apa, intervensinya apa, rencananya seperti apa. Kemudian ini contoh instrumen pemantauan pembinaan ya yang dari pedoman TPJB. Terus kemudian ini contoh pendampingan Lokmin, dibuat sederhana seperti ini juga boleh ya, pendampingan Lokmin, permasalahannya apa, rekomendasinya apa. Kemudian ini pendampingan penyusunan RUK seperti ini, bisa dengan cara seperti ini. Kemudian ini adalah contoh feedback dari PKP, boleh seperti ini atau dengan metode yang lain silahkan. Kemudian ini ada umpan balik yang di-TL oleh puskesmas. Jadi puskesmas juga harus wajib men-TL umpan balik. Ya. Misalnya ini umpan balik evaluasi kinerja. Apa saja, kemudian tindak lanjutnya apa saja. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja. Ini ada pantun ya, jalan-jalan ke Sulawesi, mampir dulu di Jakarta. Jangan lupa siapkan akreditasi, semoga menjadi paripurna. Nah, akreditasi itu menjadi mudah, bermutu, menyenangkan ya. Jangan dibuat sulit, tapi dibuat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu Upi yang sudah
memaparkan materi terkait dengan penyusunan dokumen bab 1. Ya, Bapak Ibu, mungkin untuk waktu berikutnya sampai dengan 14.30 ke depan kita isi dengan sesi diskusi ya, Bu Upi. Ya, ini sudah masuk pertanyaan di chat. Ya, mungkin bisa dibantu. Ya, Mbak Ina ya, monggo. Ya, sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin bisa kami bantu Bu Upi untuk dibacakan pertanyaannya satu persatu. Iya kan. Ya, ada dari Puskesmas Ambal. Untuk SK indikator kinerja, sudah ada SK dari Kepala Dinas Kabupaten. Apakah Puskesmas perlu membuat SK lagi, Bu? Monggo, Mbak Upi. Ini saya jawab secara singkat ya, karena waktunya juga ini. Jadi SK dari Kepala Dinas, baik itu berupa SK indikator maupun Renstra, itu adalah menjadi regulasi eksternalnya Puskesmas. Jadi Puskesmas tetap harus membuat SK atau menetapkan atau diinternalkan, karena nanti Puskesmas juga ada menetapkan indikator mutu yang berbeda antara satu Puskesmas dengan yang lainnya. Misalnya contohnya indikator mutu prioritas Puskesmas atau indikator mutu unit. Dan harapannya SK itu menjadi satu dengan SK indikator mutu dan kinerja. Seperti itu mungkin jawabannya. Silahkan. Yang kedua, Bu Yani. Baik, melanjut pertanyaan yang kedua dari Puskesmas Kuandang ya. Apa beda indikator mutu dengan indikator kinerja, Bu Upi? Apakah indikator kinerja harus juga disusun profil dan kamus indikator kinerja? Ya, Baik. monggo. Ya, ini sepertinya ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi kalau indikator kinerja itu adalah cantolannya adalah SPM ya. SPM, kemudian Renstra, kemudian dari indikatornya dari provinsi ataupun dinas. Tetapi kalau indikator mutu itu indikator yang ada di bab 5. Teman-teman nanti ngelihat di dalam bab 5 itu ada satu indikator mutu prioritas Puskesmas. Nanti kita kalau udah ikut materi sesi yang bab 5 kita akan lebih paham. Ada indikator mutu prioritas Puskesmas, ada indikator mutu prioritas unit atau layanan, kemudian ada indikator yang terkait dengan sasaran keselamatan pasien, ada indikator yang terkait dengan PPI ya. Gitu. Mungkin itu jawabannya Bu Yani. Beda ya. Baik, pertanyaan ketiga, apakah ada beda antara SK penetapan keuangan dan pengelola keuangan? Kalau SK bendahara itu ikut yang mana? Mohon penjelasannya, monggo Bu Upi. Baik, di dalam instrumen tadi RDOWS itu hanya diminta 2 SK. Yang satu adalah SK pengelolaan, berarti kan adalah cara mengelola keuangannya atau regulasi apa yang digunakan dalam mengelola keuangan di suatu puskesmas. Misalnya dengan cara BLUT tadi ya contohnya. Tapi kalau SK pengelola keuangan itu adalah orangnya, orang yang ditugasi untuk mengelola keuangan. Gitu. Kemudian kalau SK bendahara berarti kan orangnya ya. Nah, itu berarti sudah punya SK pengelola. Seperti itu mungkin jawabannya Bu Yani. Baik, sudah cukup jelas ya. Melanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Puskesmas Kuandang lagi, apakah unit yang diaudit, misalnya kayak UKP dan UKM, sistem auditnya itu dipisahkan atau bisa bersamaan? Baik, karena gini, unit-unit UKM dan UKP itu ada sesuatu yang beririsan. Kalau misalnya di dalam perencanaan itu mau mengaudit UKM dan UKP, di dalam tergantung dari perencanaannya ya. Jadi kita sebelum melaksanakan audit itu harus membuat audit plan. Nah, audit plan-nya itu apa? Untuk mengaudit misalnya kalau di UKP itu, kalau misalnya untuk mengaudit suatu permasalahan yang terintegrasi, berarti bisa juga bersamaan. Misalnya adanya suatu kematian adanya KIPI ya, misalnya KIPI. KIPI itu kan berarti kan suatu program yang terintegrasi antara UKM dan UKP. Bisa bersamaan. Tetapi laporannya itu mungkin dipisah. Jadi imunisasi yang bersifat UKP berarti apakah dia melaksanakan imunisasi sesuai dengan SOP-nya apa enggak? Apakah SOP imunisasinya sudah ada apa belum? Apakah dalam melaksanakan imunisasi sudah
menggunakan prinsip-prinsip PPI apa belum. Tetapi kalau di UKM-nya adalah pengelolaannya. Jadi di sini adalah PPN-nya. Apakah rantai dinginnya itu kan berarti ada di PPN ya, ada di bab 4 itu kan berarti induknya adalah PJUKM. Apakah rantai dinginnya itu sudah benar? Apakah sarprasnya di imunisasi tercapai sudah terpenuhi apa belum? Terus apakah logistiknya di imunisasi sudah terpenuhi atau belum? Jadi bisa dilakukan bersamaan, tetapi dokumentasinya mungkin bisa berbeda-beda. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Upi. Lanjut pertanyaan yang kelima dari Puskesmas Sidorejo. Izin bertanya, apakah masih diperbolehkan menggunakan SK payung, Bu Upi? Monggo. Oh baik, istilah SK payung itu adalah dalam akreditasi yang dulu ya. Jadi suatu SK yang di dalamnya itu ada beberapa poin ya, ada beberapa poin. Jadi satu SK yang tidak sendiri-sendiri. Sebagai contoh tadi ya, SK indikator mutu. SK indikator mutu itu di dalamnya ada SK indikator mutu dan kinerja. Atau tadi contohnya SK tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Itu berarti di situ SK itu mengatur tentang sistem pengawasan atau monitoringnya, pengendaliannya, juga sekaligus mengatur penilaiannya. Jadi yang disarankan memang seperti itu. Jadi kalau memang ada sistem yang rumpunnya sama atau mungkin sistemnya sama atau mungkin memang dia itu memang lebih efektif diatur dalam satu SK, itu memang disarankan itu memang menggunakan satu SK. Kayak tadi kan, kenapa tidak ada SK evaluasi kinerja sendiri atau apa? Karena lebih efektifnya seperti itu. Bahkan di dalam RDOWS pun diminta seperti itu. Nah, sekarang lebih simpel lagi karena di dalam RDOWS itu sudah menyebutkan judulnya, SK tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Berarti kan itu sama dengan SK payung ya. Kemudian nanti ada SK tentang layanan klinis. Jadi di dalam UKP nanti dijelaskan lagi SK tentang layanan klinis itu mungkin mulai dari pendaftaran, kemudian mulai dari dia rujukan dan lain-lain itu diatur dalam suatu SK. Nah, itulah yang dinamakan dengan SK payung. Seperti itu. Jadi kalau SK payung yang memang diminta dalam instrumen yang menyebut SK payung itu memang nggak ada, itu adalah sebutan kita menyebut SK yang seperti itu adalah dengan sebutan SK payung gitu. Yeah. Baik, mungkin istilah aja ya Bu Upi ya. Baik, melanjut ke pertanyaan yang keenam dari Puskesmas Gladak Sari. Mohon izin Ibu untuk indikator kinerja menggunakan Renstra atau PKP nggih? Monggo Bu Upi. Baik. Teman-teman, yang dimaksud dengan PKP berarti kan itu adalah SK yang sebenarnya ditentukan oleh Dinas Kesehatan ya. Apa yang akan dibuat PKP itu tentu acuannya dari SK indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, jadi teman-teman dalam hari ini mungkin meminta kepada Dinas Kesehatan yang terkait untuk menanyakan yang akan dibuat PKP ini apakah dari Renstra atau mungkin Dinas Kesehatan harus membuat SK tersendiri untuk membuat PKP. Kalau di dalam instrumen itu tidak mengatur seperti itu. Kalau di dalam instrumen tadi cuma menyebutkan PKP saja, tidak ada harus dengan menggunakan Renstra ataukah mungkin indikator kinerja sendiri gitu. Jadi mungkin juga bisa suatu kabupaten itu PKP-nya itu dasarnya dari Renstra. Tetapi ada juga kabupaten yang dasarnya adalah SK indikator kinerja. Jadi selain dia menetapkan Renstra, juga dia setiap tahun itu menerbitkan SK indikator kinerja untuk dibuat PKP. Seperti itu penjelasannya Bu Yani. Baik, masih ada pertanyaan yang lain lagi mungkin Mbak Inaya sudah masukkan belum ya? Oke, dari ya Puskesmas Cebongan, monggo. Ini izin bertanya Ibu untuk pelaksanaan Minlog di tempat kami setiap PJ sudah membuat monek masing-masing. Di mana capaian mana yang rendah dan apa hambatannya? Kalau sudah membuat seperti itu, apakah perlu membuat lagi untuk monek pelaksanaan Minlog sendiri? Oh ya, ini saya juga agak belum paham tentang pertanyaannya, tapi saya akan mencoba menjawab. Jadi di Puskesmas Cebongan itu sudah
Oh, setiap PJ sudah membuat monef masing-masing ya. Kemudian ya berarti dia sudah menganalisis capaiannya masing-masing ya. Gitu. Apakah perlu lagi untuk monef pelaksanaan Minlog sendiri? Jadi yang dimaksud dalam PMK 44 2016 tentang manajemen puskesmas itu diatur juga tentang Minlog itu adalah suatu wadah atau suatu mekanisme di mana teman-teman puskesmas itu melaksanakan wasdalin itu, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Jadi itu wadahnya melalui Logmin. Nah, kalau misalnya teman-teman PJ sudah membuat, berarti tinggal memaparkan aja di dalam Logmin tersebut. Jadi apa yang sudah teman-teman itu bahas sendiri di tingkat PJ, tinggal dipaparkan, karena kepala puskesmas harus tahu kan, harus tahu capaian mana yang memang itu tercapai, yang memang itu ada kemungkinan itu nanti di akhir tahun nggak tercapai, itu pengendaliannya di situ. Mungkin seperti itu penjelasannya, Bu Yani. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Puskesmas Cebongan. Melanjut ke pertanyaan yang Kaliwiro. Untuk SOP Logmin bulanan pertama dan Logmin bulanan rutin, apakah boleh dijadikan satu SOP atau harus dua? Oke, baik. SOP Logmin bulanan. Oh, tadi sudah saya sebutkan di dalam RDOWS itu tidak menyebutkan apakah harus satu SOP ataupun dua SOP. Tetapi teman-teman boleh sesuai dengan apa yang teman-teman mau lakukan atau mau buat. Kalau misalnya mau sendiri-sendiri boleh. SOP Logmin bulanan seperti ini, kalau SOP Logmin tribulan seperti ini, ya. Yang penting isinya adalah mencerminkan atau sesuai dengan PMK 44 dan itu dilaksanakan gitu. Nah, perkara mau dijadikan satu juga boleh, tinggal buat poin A, poin B juga boleh, seperti itu. Ya. Baik, siap. Tidak mengurangi nilai, maksudnya tidak mengurangi nilai ya. Ya, melanjut untuk Puskesmas Karanganyar menanyakan apakah kita masih harus membuat manual mutu puskesmas, Bu Upi? Baik, ini pertanyaan ini sebenarnya itu nanti di bab 5 itu ada puskesmas itu diharuskan membuat program mutu. Program mutu puskesmas itu ya sama dengan manual mutu ya. Cuma kalau program mutu atau manual mutu itu kan di dalam instrumen itu tidak harus menggunakan format seperti ini. Kalau dulu kan sebutannya manual mutu kan, manual kan pedoman ya, pedoman. Kalau kita mau melaksanakan peningkatan mutu, pedomannya dari program mutu kan sama aja manual mutu begitu. Mungkin penjelasannya begitu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Pusmas Poncol ya. Izin bertanya untuk Logmin Linsek, apakah wajib dilakukan oleh Puskesmas dalam satu wilayah kecamatan atau boleh diadakan sendiri-sendiri, Bu Upi? Baik, ini pertanyaan tentang pelaksanaan Logmin ya. Sekali lagi di dalam instrumen pun tidak mengatur seperti itu. Jadi untuk seperti ini adalah tergantung dari regulasi atau mungkin tergantung dari apa yang menjadi ketentuan di puskesmas masing-masing ya. Karena ada satu di sini kalau di kabupaten kami itu memang 2 puskesmas dalam satu kecamatan itu bergabung. Nah, bareng-bareng mengadakan Logmin, mengundang Linsek yang sama. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mau melaksanakan sendiri juga tidak disalahkan. Jadi intinya di dalam instrumen itu tidak mengatur apakah harus 2 atau 1. Yang diminta adalah prosesnya. Karena di dalam proses yang diminta itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita merangkul mereka bagaimana kerjasama yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi silakan kalau mau digabung atau sendiri-sendiri gitu. Apakah indikator kerja harus disusun profil? Oh ini. Ya, ini dari Puskesmas Wanda. Oh ya. Sebaiknya kalau indikator kinerja itu kalau di dalam ketentuan di dalam indikator di satu-satu tidak menyebutkan harus ada profil ya, tetapi kalau di mutu INM itu memang harus ada profil dan
Profil itu sudah ada contohnya di dalam PMK tentang INM. Kalau teman-teman nanti diharuskan untuk membuat profil akan sangat banyak sekali dan akan sangat memberatkan. Silakan dibuat kayak seperti tadi contoh dari puskesmasnya Dr. Lilis tadi, minimal ada definisi operasional, kemudian ada rumusnya, kemudian mungkin pengumpulan datanya. Tapi kalau misalnya yang terkait dengan INM sudah ada, tinggal mencontoh aja, karena sudah ada, silakan itu nanti dilampirkan di dalam SK-nya, begitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Upi, ini dari Puskesmas Jatipuro. Apakah review SK atau dokumen itu harus di awal tahun atau boleh dilakukan di pertengahan tahun? Ya, baik. Sebenarnya untuk bagaimana mereview SK atau dokumen itu memang teman-teman silakan mengaturnya di dalam tata naskah dulu. Jadi teman-teman menginginkannya itu seperti apa? Misalnya menginginkan review dokumen itu setiap dua tahun sekali atau 1 tahun sekali. Tadi Bu Lilis menyampaikan 1 tahun sekali. Silakan tuangkan dulu di dalam pedoman tata naskah dan menurut saya tidak perlu dibuat SK tentang review dokumen ya. Nah, kapan dilaksanakan itu kalau misalnya alasan untuk melakukan review itu kan kalau ada perubahan kebijakan atau mungkin jika ada memang waktunya direview. Nah, kalau misalnya di dalam pertengahan tahun ada perubahan regulasi yang memang mendesak, yang memang harus dilakukan perubahan, silahkan dibuat di tengah tahun. Tetapi lazimnya itu umumnya itu biasanya review itu dilakukan di pertengahan tahun atau akhir tahun sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam tata naskah dokumen tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Upi. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan jelas ya Bapak dan Ibu. Kita masih ada waktu, ya tinggal 5 menit lagi Bu Upi. Mungkin sudah dicukupkan untuk sesi diskusi? Ya, mungkin ada yang satu yang ingin raise hand, nggak Atau mau apa-apa. mau raise hand, Silakan. silakan untuk Masih berdiskusi ada. langsung dengan Bu Upi. Monggo silakan. Atau mungkin pertanyaan tadi sudah cukup mewakili? Tadi ada pertanyaan itu workbook, tentang workbook saya lihat di chat. Apakah workbooknya di-share gitu ya? Untuk workbook sudah kami share di dalam grup ya, teman-teman ya. Kita udah menge-share workbooknya di dalam grup. Silakan teman-teman workbook tersebut langsung segera diaplikasikan. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek apakah dokumen yang sudah dibuat itu sudah ada apa belum? Apakah dokumen yang diminta atau regulasi atau RDOWS yang diminta dalam workbook itu teman-teman sudah punya atau belum? Silakan nilai sendiri. Nah, nanti kita kan pendampingan ini kan ada sesi SA ya. Nanti ketika SA nanti akan menampilkan hasil dari workbook yang sudah teman-teman buat seperti itu. Jadi silakan di-download terus kemudian nanti teman-teman langsung menilai sendiri-sendiri. Tapi tentunya yang menilai itu masing-masing, jangan satu orang ketua tim mutu untuk menilai semua, nanti capek. Serahkan ke bagiannya masing-masing. Misalnya tentang MFK berarti yang mengisi MFK. Kalau misalnya tentang K3 yang mengisi tanggung jawabnya K3. Kalau misalnya tentang PPN KIA ya silakan yang mengisi KIA. Sehingga nanti teman-teman itu cepat. Kalau bisa dibuat kayak Google Drive, di situ Google Drive itu di latihan membuat folder-folder kayak kita mau upload dokumen untuk akreditasi, karena nanti di dalam dokumen akreditasi itu diminta membuat folder-folder. Nah, silakan teman-teman itu punya Google Drive tingkat puskesmas, kemudian sekaligus nanti masing-masing tuh mengisi sendiri-sendiri untuk yang workbook itu. Seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Upi. Mungkin kita cukupkan untuk sesi materi yang kedua hari ini. Mungkin kalaupun misalnya nanti masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dapat disampaikan melalui grup. Untuk selanjutnya akan kami teruskan kepada narasumber untuk dapat ditanggapi. Dan nanti jawabannya akan kami share kembali di grup. Mungkin seperti itu ya Bu Upi ya.
Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman karena sudah jam 2:30 dan ini malam minggu dan teman-teman masih semangat ya, dan ini menunjukkan bahwa teman-teman itu semuanya itu sangat antusias untuk menyiapkan akreditasi dan dari saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan dibahas di grup dan untuk contoh-contoh dokumen yang tadi ditayangkan kami akan share tapi dikumpulkan dulu sehingga nanti teman-teman bisa mulai langsung mipil untuk melengkapi dokumen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. ya, terima Sama-sama. kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami Oke. hormati, demikian tadi rangkaian kegiatan bimbingan eksklusif akreditasi seri ke-1. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga tentunya seluruh peserta. Apresiasi yang luar biasa karena hari ini Bapak dan Ibu sangat antusias ya mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila selama acara ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dan mohon izin untuk kami mengingatkan kembali untuk agenda berikutnya, bimbingan akreditasi eksklusif seri kedua, rencana akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau pada pukul 12.30 untuk Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia bagian Timur. Dan kami ingatkan kembali untuk link materi sudah di-share oleh panitia. Monggo silakan untuk dapat upload ya, karena akan ditutup aksesnya dalam 2 kali 24 jam. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah sudah mengunduh materi untuk kegiatan hari ini. Baik, kami tutup kegiatan hari ini dengan pantun. Dalam perut terdapat lemak, lemak banyak karena sering mengumpat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, terima Bu. kasih. Selamat berakhir pekan bersama keluarga Bapak Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Sami-sami.